Berapa sih yang dikucurin dari satu lembaga keuangan Singapura? Ternyata kira-kira 2,2 triliun. Dia suntiklah satu perusahaan di Indonesia, di Jakarta, 2,2 triliun. 2,2 triliun itu kemudian disuntik di perusahaan yang punya lahan 270 hektar. Kita seneng lah ekonomi maju. Senang. Siapa yang nggak senang? Akan ada banyak saudara-saudara kita kerja di sana. Akan ada kemudian mata rantai ekonomi di sana. Ada pemasok, ada supplier, betul tidak? Ada pemborong, ada pembangun, betul tidak? Tapi pertanyaannya adalah, where are you? Aina antum? Where are we? Di mana kita? Aina nahnu? Di mana kita? Kita enggak dicatat dan tidak tercatat. You are nothing. Adam wujuduhu ka'adamihi. Wujudnya kita kayak nggak ada. Padahal duitnya itu duit kita, tapi kita nggak dianggap. Jadi ya problem di Indonesia ini. Ketika ada satu pabrik dibangun, push 1 triliun rupiah. Sebenarnya kan duit kita itu, duit kita. Tapi disebut nggak? Enggak disebut. Enggak disebut. Kenapa? You are nothing. Ente aneh kita enggak jadi apa-apa sampai kemudian kita bangkit. Nah, di episode keempat ini kita judulin ekonomi berjamaah, kekuatan santri. Ternyata santri bisa ngomong begini, bos properti, kalau mau butuh dana 2,2 triliun, enggak usah nyari ke Singapura. Kesini aja santri-santri. Oh keren kan. Terus bos-bos properti itu pada ngomong, anak kecil, emang lu punya duit? Gitu. Punya, keluarin tuh yang udah dikuel-kuel, lecak-lecak gitu. Nih, dia ketawa. Cepet. Mister salah. Ini bukan cepet, ini ceban. Lebih kecil lagi. Kata si mister nih, kamu santri pelajar mau membiayai kami, mau membiayai kami bikin mall-mall, gedung-gedung besar. Oh, nggak salah ngomong kamu. Nggak salah. Ustadz Yusuf, ayah kami mengajarkan seperti itu. Dan memangnya duit kamu berapa? Periksa duitnya. 10.000. Dia ketawa Ji. Dia ketawa. 10.000 nih. Mister, jumlah kami 10 juta. Jumlah kami 10 juta. 10.000 dikali 10 juta, 10 triliun. Pala lo bisa gua beli. Lo punya pala bisa gua beli, ngecilin gue lo. Loh, negeri ini mengecilkan bangsanya sendiri bila dia tidak mengajak kita terlibat. Ekonomi Indonesia dan keuangannya 30 kali lipat lebih daripada Qatar. Tapi banyak sekali perusahaan Qatar yang memiliki ekonomi di Indonesia. Jumlah kita bukan duit, jumlah berpuluh-puluh kali lipat daripada Saudi, daripada Timur Tengah punya negara-negara, daripada Malaysia, daripada Singapura yang semprit. Yang bisa nyaingin kita cuma negeri-negeri kayak Cina, Amerika. Kalau cuma yang kecil-kecil itu nggak usah kita kirimin asap aja udah bingung deh. Baru asapnya dong, udah kalang kabut itu. Itu baru asap yang turun. Bagaimana kita yang turun gitu. Tapi bangsa ini kerdil karena dikerdilkan oleh bangsanya sendiri. Kenapa nyari orang lain? Makanya santri belajar. Nggak usah dulu bicara bergabung secara ekonomi dan duit. Bagaimana santri belajar berjamaah, bersatu.
Ada yang nangis. Ini kan ada yang nangis nih. Tadi di pojok ada yang nangis. Kenapa yang nangis? Nggak betah. Kenapa nggak betah? Nggak bisa ngomong. Mestinya kalau kalian semua itu punya empati, punya simpati, deketin dia dulu. Deketin dia dulu. Kenapa nangis? Sudah, kan punya saya sebagai saudara situ. Yuk, nang ning tuh. Ih, bercandain dong, sampai dia ketawa, tuh dia berkelipak-kelipak. Oh ente, lama-lama temen, set jalan. Jadi santri bangun tengah malam, bagus kan? Tapi dia ngambil rotinya. Rupanya dia nyimpen roti yang dia makan cuma di malam hari. Kenapa? Pesan emaknya begitu. Kalau makan jangan depan orang. Emaknya salah tuh. Gimana bersatu dong? Umumin sama kamar. Weh, punya roti nih. Pokoknya gimana caranya ini roti kita makan bareng-bareng. Dari sejak kecil ente belajar seperti itu. Dari sejak jadi santri seperti itu. Masing-masing seorang segigit. Aduh, waktu kita jadi santri begitu. Air segelas, kata kiai, gimana caranya supaya cukup satu pesantren. Kita yang bingung. Aneh caranya nih. Pikir. Mau ketemu caranya. Oke. Semua naik ke lantai masing-masing dan berdiri di pagar. Semua berdiri di pagar. Ada satu santri senior itu dia taruh kemudian gelas itu di tengah. Kita liatin aja udah. Diminum nggak cukup. Itu santri juga berapa lama ya ngeliatin gelas. Coba. Iya. Dapat setetes, 2 tetes. Mula-mula kiainya dulu tuh yang mulai. Minum. Dan semua sadar. Sebab ini masalahnya begini. Kalau ada yang nggak sadar, lalu bagian yang masih separuh misalkan, lalu masih banyak tapi habis. Insya Allah botak aja dia. Harus dari kecil belajar. Jadi santri ini dahsyat. Belum kalau kita bicara bukan cuman santri, tapi pelajar Indonesia. Wow. Insya Allah nanti santri ada yang roadshow ke pesantren-pesantren lain. Zaman dulu sampai sekarang juga masih ada, namanya Kopontren, Koperasi Pondok Pesantren. Tapi kita bikin bigger, kita bikin lebih besar lagi. Insya Allah nanti ada santri-santri kita Pak Sukman yang keliling ke pesantren-pesantren lain. Kita bilang kita mau IPS, tidak ada lagi IPO. Kalau bursa saham itu namanya IPO, Initial Public Offering. Besok nggak ada IPO, yang ada IPS, Initial Public Santri. Masya Allah. Ini coba santri sini, siapa namanya? Sini sayang. Coba tuh baju kokonya Harley Davidson. Kan main nih santri ini. Kalau belum mampu beli motornya, beli kaosnya. Itu dia moto santri kita rupanya nih. Siapa namanya? Taqiyuddin. Hah? Taqiyuddin. Taqiyuddin, Masya Allah. Taqiyuddin asal mana? Banjarmasin. Banjarmasin. Taqiyuddin masuk di pesantren dalam Quran punya bekal duit apa kagak? Ada. Ada berapa duit? Nggak tahu. Nggak tahu. Berarti banyak dong nggak? Kira-kira Din? Nggak tahu. Emang nggak dihitung? Malas ngitung. Masya Allah sampai malas ngitung. Banjarmasin, percaya dah. Percaya. Banjarmasin tinggal keruk doang. Bukan main dah. Siapa lagi? Nih, sini. Ayo maju. Oh, sini sayang. Nih, kira-kira ada 100.000, Din? Ada. 1 juta? Ada. 10 juta? Siapa namanya sayang? Reza.
Reza, asal mana, Za? Bogor. Bogor. Dibekelin nggak sama nyak? Iya. Dibekelin berapa duit? 200.000. 200.000. Tar dulu. Itu buat sehari, sebulan, pas tahun? Sebulan. Sebulan 200.000. Subhanallah. Kalau santri dalam Quran seperti Reza saja, kita ambil satu lagi. Sini, sayang. Sini. Subhanallah. Ini bos semangka ini. Siapa namanya? Ilham. Ham. Lo dibekelin duit nggak sama orang tua? Berapa duit? 200. 200.000. Ilham dari mana? Ya. Dari mana? Papua. Masya Allah, dari Papua. Subhanallah. Mantap. Ham, masuk sini cita-citanya apa, Ham? Dokter. Mau jadi dokter? Nyuntik orang dong. Kenapa Ilham mau jadi dokter? Enggak. Ilham pengen jadi dokter yang penghafal Quran nggak? Iya. Iya, Ilham yang rajin belajar ya. Oke. 200.000 saja dikali 1.000 santri, 200 juta. Kalau 1.000 pesantren aja bisa kerja sama. 1.000 pesantren, 200 miliar. Punya 4 pesawat 737-500. Allahu Akbar. Nih bakal pulang ke Papua. Emangnya berenang? Iya nggak? Naik pesawat ya nggak? Tuh, nih Reza ke Banjarmasin, emang jalan kaki? Bogor, nih Banjarmasin dia. Bogor, emang jalan kaki kan enggak? Betul nggak? Naik bus, naik kereta. Terus ini dari Banjarmasin, pasti naik pesawat. Nah, duit yang buat naik pesawat, tambahin sama emaknya. Jangan nanti, sekarang aja gabungin 1.000 santri. Oke lah, duit di kantong dia aja pada nih, duit kantong dia. 200.000, jangan jajan. Reza jangan jajan, Taqiyuddin jangan jajan, ya. Makan kan ditanggung, ya enggak? Makan ditanggung, jangan jajan dulu bentaran, sebulan aja sebulan. 200.000, 200 juta. Kali 1.000 pesantren, 200 miliar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa artinya? Kalau satu harga Xenia, Avanza, Kijang bekas, katakanlah 100 juta rupiah, maka bisa beli berapa mobil untuk kemudian kita sewakan. Apalagi besok kita beli pesawat. Kita beli pesawat ini pesawat santri gitu loh. Santri Airlines. Oh, Akbar. Pramugarinya Reza. Selamat datang di pesantren punya santri. Karena santri makanannya tempe. Iya gitu, ya. Taqiyuddin, cita-cita kamu apa? Dokter. Dokter juga. Dokter yang habis Quran. Dokter yang hafiz Quran, subhanallah. Kalau Eza apa? Pengusaha hafiz. Penghafal Quran. Pengusaha yang penghafal Quran. Usaha apa yang kebayang? Manajer hotel. Iya. Pengusaha hotel, subhanallah. Siap. Mudah-mudahan kekabul doanya, cita-cita sekarang. Pemirsa yang dirahmati Allah, kan kita ini nggak diajak ngomong sama industri. Kita juga nggak diajak ngomong sama dunia usaha. Kita nggak diajak ngomong juga sama yang punya peluang. Ya kita ngomong sendiri aja. Betul nggak? Kita ngomong sendiri aja. Kita nggak dikumpulin duitnya buat kita. Kita dikumpulin duitnya buat orang. Itu terus yang terjadi. Kalau bisa, kita kumpulin duit buat kita. Gitu. Ustaz, berarti Ustaz musuhin bang? Enggak, kita tetap bersahabat sama baik. Tapi dalam kapasitas yang setara. Ustaz, berarti Ustaz nggak boleh investasi asing? Boleh. Tapi kalau bisa bagilah dikit. Masa semuanya dimodalin sama asing sih? Gitu. Ustaz adalah pengusaha yang mengajak ngomong karyawan-karyawan saya. Jarang nih
Pengusaha ngajak ngomong karyawan. Karyawan duduk. Tahu nggak? Kalau ente pada ikut patungan, ente bisa punya satu cabang. Punya ente. Bukan punya aneh. Karyawan bingung. Bisa tuh Ustaz? Bisa. Ilmu otak aneh punya. Ilmu otak Mas Jody. Ilmu otak Mbak Anik. Ilmu otak kita. Tapi duitnya duit ente. Ente tetap saja nggak apa-apa jadi karyawan, tapi ente naik derajat jadi investor. Satu mall itu kebanyakan jumlah karyawan-karyawatinya 4.000. Karyawan yang begitu tuh 4.000. Yang jagain rumah makan di depan. Asal ada yang lewat senyum. Nggak apa-apa. Oh biar saja, itulah ikhtiar dia. Nggak boleh orang langsung kaya, nggak boleh orang langsung jaya. Dari awal mesti begitu. Tapi kalau si pemilik mall ngajak ngomong 4.000 orang, dia bisa punya saham dikit. Apalagi kalau bisa ngaliin berapa mall di Jakarta bikin koperasi office boy se-DKI. Bu, Pak, bisa bikin mall OB. Allahu Akbar, kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada satu pabrik sepatu, 7.000 karyawannya. 7.000. Sedangkan DKI Jakarta dan sekitarnya ada 7 juta. Apa artinya? Kalau 7 juta orang itu bersatu, maka ekonomi berjamaahnya begini. Akan ada yang disebut dengan pabrik sepatu merah putih. Yang punya adalah bangsa sendiri. Gitu. Nah santri belajar ya. Santri belajar yang kecil-kecil. Coba santri satu kamar, patungan, beli pisang kepok. Mil, ajarin santri dagang. Boleh, santri dagang boleh. Ngapal Quran itu cuma 2 jam aja sehari. 3 jam. Pagi 2 jam. Habis asar 2 jam, sejam. Atau jam 7 ya, sejam. Habis asar 2 jam. Pagi sejam, habis asar 2 jam, 3 jam. Sisanya belajar-belajar dikit-dikit. Masih ada waktu. Masih ada waktu buat santri belajar patungan. Belajar bikin koperasi kamar. Satu kamar kita berapa orang? Satu kamar 30 orang. Ustaz, banyak amat tuh 30. Belum tahu dia ada yang 60. Udah jadi santri mah jangan banyak ngeluh. Santri ngeluh mah nggak lucu, ya nggak? Jadi santri itu harus banyak bersyukur. Orang di luar sana lagi pada pacaran, lagi pada main game, lagi pada bermaksiat. Ente di sini jadi santri ngapal Quran, itu rezeki. Besok yang pada main game itu ngelamar pekerjaan sama ente. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak saya mau ngelamar. Temen-temen kayak temen aneh nih. Oh, ilham ya. Oh, aneh yang punya nih. Subhanallah. Ya udah Am, gue salah nih Am. Waktu belajar gue ngenet melulu, main game melulu. Sekarang gue mau lamar. Aneh lagi butuh sopir nih. Di mana aja lah terserah ente, gitu. Sekarang memang bersusah-susah, tapi besok nanti kita akan senang. Oke, santri-santri, ya pemirsa, usaha ya belajar patungan. Pemirsa, kalau kita berjamaah, maka insya Allah kita akan punya kekuatan yang beda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ajarkan santri-santri kami bersatu. Ajarkan para ustadz-ustadzanya bersatu. Ajarkan jamaahnya bersatu. Ajarkan semuanya bersatu. Sehingga punya kekuatan ya Allah. Kekuatan dari kesatuan, persatuan dan jamaah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jangan cerai-beraikan kami dengan perbedaan. Persamakan kami ya Allah dengan kesamaan. Tauhid lillahi ta'ala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Izinkan mudah-mudahan kami ini bisa berjamaah. Bukan cuma di masjid, tapi juga di pasar, di pabrik, di kantor, di perumahan, di sekolah, di urusan-urusan usaha, bisnis, perdagangan, ekonomi.
sehingga menjadilah Indonesia ini tegak, berdiri di atas kakinya sendiri, berdaulat di atas tanahnya sendiri. Kita yang beli-beliin perusahaan asing, bukan perusahaan asing yang beli-beliin punya kita. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ridailah apa yang kami ikhtiarkan ini. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir, walhamdulillahi rabbil alamin.